الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, ngaji Selasa pagi kita ini jadi istimewa karena nanti di sini kita akan coba belajar tentang rasa ya. Jadi tidak hanya kita melaksanakan sholat tapi merasakan sholat kita. Tidak sekedar kita membaca Al-Quran tapi merasakan kenikmatan keindahan dalam bacaan Quran kita. Bukan bacaan orang lain karena suaranya yang merdu atau lagunya yang enak, enggak. Tapi saat kita membaca Al-Quran ada rasa nikmat dalam hati kita. Pada satu saat tidak hanya sekedar putaran-putaran tasbih atau hitungan-hitungan angka dalam zikir kita, tapi kita merasakan betul kenikmatan saat berzikir gitu ya. Mungkin kalau bahasa perumpamaan gitu ya, kita laki-laki tidak semua perempuan saat dekat dengan kita merasakan sesuatu. Tapi ketika kita bersanding dengan istri, dengan anak-anak perempuan kita itu ada rasanya. Rasa cinta, rasa kasih gitu ya. Kayak kemarin hanya karena ditelepon oleh anak saya yang nomor 2, kebetulan dia di Darul Ma'rifat atau Gontor Kediri. Ya karena kasih rasa yang ada dalam hati saya. Bagaimanapun caranya saya harus bisa ketemu karena dia teleponnya rodok berbes-berbes gitu. Rodok kayak setengah nangis gitu. Nah, kebijakan pondok kan nggak boleh ada kunjungan sama sekali. Tapi mbuh ya apa carane, karena rasa itu mendorong saya, alhamdulillah kok ya bisa ketemu sama pengasuh yang kebetulan masih sahabat dari bapak mertua. Terus alhamdulillah diberi kesempatan untuk diajak sama beliau keliling-keliling pondok, Masya Allah. Padahal para wali murid, wali santri kalau di grup itu betapa mereka pingin bisa tidak sekedar ketemu tapi melihat tempat penggemblengan anak-anaknya itu seperti apa. Saya tidak hanya diberi kesempatan ketemu yang membuat akhirnya saya paling nggak bisa memberikan motivasi, memberikan semangat Ananda untuk tetap semangat belajar gitu ya. Tapi juga bisa istifadah, berdiskusi sampai hampir mulai dari jam 8 sampai hampir jam 11-an malam mungkin. Kalau enggak pamit gitu mungkin barangkali sih leko gitu ya, diskusi sama beliau. Ini soal bukan fisik, bahkan kadang-kadang bukan akal ya. Kalau milih fisik dan akal mungkin jenengan akan milih bantal dan guling saat ini. Enak biasanya hawa-hawane isu-isu ngene apa maneh mari subuh turu maneh ibu sepale iku enak. Padahal dari Rasulullah as-subhah, tidur habis sholat subuh itu menyebabkan kefakiran, kemelaratan. Enggak tahu melarat finansial, melarat kesehatan, atau melarat yang lain-lainnya kan gitu ya. Nah ini juga kita belajar hikam ini mencoba untuk mengambil hikmah dari ibadah-ibadah zahir kita menjadi ibadah-ibadah yang bisa kita rasakan, menjadi ibadah batin, menjadi ibadah ruhani gitu ya. Nah ini semoga kita sadar soal itu. Kalau nuruti ngantuk dan capek mungkin barangkali sholat malam kita bisa jadi ngambil porsi super hemat ya. Kata Rasulullah, qumil laila walau rakaatain. Salatlah malam walaupun 2 rakaat.
Jadi diamper 2 rakaat, terus merono witire situk, nah wis cukup akeh-akeh. Versi hemat. Seperti itu yang dirasakan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Jadi salah satu keturunan dari Sayyidina Hasan gitu ya. Ali Zainal Abidin itu awalnya begitu. Sholat malam 2 rakaat. Tapi tiba-tiba kok kerasa enak sekali. Rasanya itu begitu. Wallahu alam ya. Sholat yang enak itu kayak gimana gitu. Sampai kakek beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Salah satu sahabat yang istimewa ini ya. Itu sampai mengatakan kalau kepingin merasakan bahasa nakal kita itu orgasme ya. Kenikmatan paling tinggi dalam beribadah itu sholato. Ya, makanya ada kisah masyhur ya, yang terkenal sekali sering diceritakan ketika beliau kena panah dalam satu peperangan itu, obat biusnya itu sholat. Ketika sholat panahnya dicabut gak kroso. Insya Allah sama dengan kita. Pas kita sholat ditusuk sama nyamuk, diinting-inting nyamuk. Awas kon yo, tak ceblek sak lego-legone kon yo. Iki 11-12 sama kita ya. Cuman kitanya begitu. Itu nikmat. Sampai gak keroso. Dalam satu kitab yang masyhur diceritakan Ali Zainal Abidin itu sholat malamnya 1000 rakaat. Gak keroso. Mari 2 rakaat nambah maneh, 2 rakaat nambah maneh, dan nggak terasa tiba-tiba sudah subuh. Dan beliau dikisahkan ya dalam riwayat hidup beliau itu sholat malamnya 1000 rakaat. Awak dewi kira-kira kuat aja. Kira-kira gak terus mau dengkuli kotean temen aja. Iso-iso apa maneh dina Selasa ngene iki yo gak berangkat kerja temenan ya. Itu seorang Ali Zainal Abidin. Berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau dilaporkan oleh keluarganya, terutama oleh istrinya, gara-gara saking senengnya maca Quran. Jadi beliau itu sehari sekali khatam. Kira-kira sudah ada yang rutin, sedino sak juz ya. Berarti saulan pisan khatam. Ngajeng. Enggak. Saulan pisan khataman yo, tapi rombongan bareng-bareng ya. Jamalis lah ya. Nah beliau itu dilaporkan oleh keluarganya saking nikmatnya membaca Al-Quran. Sampai akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Kau niku cok nemen-nemen ta. Ono waktu kanggo keluarga, ono waktu kanggo tonggo, ono waktu kanggo lian-liane. Nah terus gimana ya Rasul? 10 dino pisane. 10 hari sekali perintah Rasulullah gitu. Baru berjalan beberapa saat. 10 hari sekali. Datang ke Rasulullah, klunuk, ono apa? Abdullah bin Mas'ud. Minta dispensasi po ya Rasul. Dispensasi apa? Jangan 10 hari po. Saya enggak betah saya. Akhirnya dikasih oleh Rasulullah seminggu sekali. Minta dispensasi lagi. Jadi dispensasinya bukan nek jenengan ayo para jamaah masjid 10 hari sekali atau 1 bulan sekali. Itu minta dispensasi, jangan 1 bulan sekali Pak Ustadz, 3 bulan pisan Pak. Dispensasinya untuk lebih ringan, nah ini enggak, minta dispensasi supaya lebih berat ya gitu. Sampai akhirnya terakhir Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk khatam 3 hari sekali. Itu baru, wis 3 dino pisan ae, ojo sering-sering tambah keluargamu protes maneh sampai gitu. Itu nikmat. Sama kayak Rasulullah, kayak kemarin saya gambarkan sholat malam beliau sak rokaate maca surat Al-Baqarah, maca surat Ali Imran, maca surat An-Nisa sak rokaat. Nikmat. Ya. Jadi seperti itu, ini ibadah itu diperintahkan oleh Allah karena kita ini makhluk yang tidak hanya zahir ya. Tidak hanya fisik. Mohon maaf kalau misalnya wedhus
sapi, pitik mungkin barangkali oke lah. Ya. Tapi kita manusia ini bukan hanya makhluk fisik, kita punya akal, kita punya hati. Dan itu yang coba kita switch on. Kita coba hidupkan tiap Selasa pagi walaupun saulan pisan. Gak apa-apa. Dihidupkan, dicetek-cetik, cek murup. Biar rasa kita akhirnya merasakan bahwa tiap lantunan doa-doa kita dalam sholat itu memberikan kenikmatan. Saya yakin kita sama-sama punya rasa kok. Ya, ketika dulu awal-awal ya, pemane sik jangi-jangi rencana nikah, waduh nek ketemu ambek calon, masya Allah, kerenyeng-kerenyeng mulai ujung rambut sampai ujung kaki ngono ya. Saiki sik krasa ngono kira-kira. Iki gak nyindir iki. Ya, itu rasa namanya. Kita enak ngobrol sama orang yang kita sayangi, kita cintai. Kita merasa nikmat gitu. Kayaknya sejam 2 jam gak kerasa. Wes oke lah, gak usah ngomong lawan jenis. Yang kita aja, kaum laki-laki ini. Ketemu sahabat, ya, karib. Pemane ndok warkope enak pisan. Wah laweko. Kayaknya waktu itu berjalan begitu singkat. Nggih mboten? Tapi lapo ngaji 30 menit kok krasa suwe. Sampean sing imami traweh kok misalnya ya sak rakaat maca sak juz, masyaallah sambatane jarene bisi takmir meneh gak usah diundang maneh. Kedawan gitu. Kenapa kok kita merasa begitu? Padahal Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih, penyayang, Ar-Rauf, Al-Wadud. Yang cintanya itu melebihi apapun gak bisa dibandingkan dengan siapapun kan begitu. Tapi kenapa kita kok gak ngerasa nikmat? Kenapa kok kita gak ngerasa nyaman ketika itikaf di sini? Ya, tadi saya pas-paskan tadi. Saya berangkat dari rumah ngelilir jam 2-an gitu ya. Karena baru masuk rumah juga sekitar jam 12-an nanti. Jadi istirahat sehari-hari saya cuma segitu dok. Ya, kok siap-siap, habis mandi dan sebagainya, persiapan 2:30 udah berangkat di sini. Nah, nyampe sini kok wah sik kawalan nih. Tak ngaji-ngaji titik nok ngarepe ruko-ruko situ ya. Balik sini sih ono wong petang gelintir atau berapa. Kenapa kita nggak ngerasa nyaman dengan rumah Allah ini? Kenapa kita lebih nyaman dengan bangku-bangku warkop yang mungkin tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada tempat ini? Nah itu gambaran gitulah. Nah kita coba nih, nggak tahu nanti bisa ngangkat pemahaman kita apa enggak, wallahu alam. Kemarin kita kan diajari masih pelajaran pertama, bersandar kepada amal. Di sini ada penjelasan begini. Taqulu asy-syari'atu li islahidz dzawahir. Insyaallah pelajaran terakhir kita kemarin itu. Jadi ilmu syariat itu untuk memperbaiki zahir kita jika melakukan salah. Kita akhirnya ngerti mana salah, mana benar, mana boleh, mana enggak boleh, mana halal, mana haram. Itu prinsipnya begitu. Tapi ketika zahir kita sudah melaksanakan syariah betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah pun itu belum cukup ya, kayak tadi itu saya singgung. Kira-kira nek ruku iku wis krasa nikmat apa terus mara boyoke krasa kretek-kretek wae apa. Nek misale rukuke rada suwe karena rukuknya Rasulullah itu sepanjang berdiri beliau. Rukuknya Rasulullah. Kalau kita nyoba katakan misalnya ukuran sing gak usah nemen-nemen dawane lah. Ya. Kalau Rasulullah katanya tadi itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 5 juz. Al-Baqarah tok ae. Ketahuan ya Al-Baqarah 286 are. Yasin ae. Misale satu rakaat itu saya baca Yasin 83 ayat. Ya. Anggap aja lah Yasin itu kalau kita baca ya kurang lebih tartil 10 menitan lah. Rukuke ya 10 menit gini. Kira-kira gak nyekeli boyok dewe-dewe kira-kira. Lah, nikmat itu di mana terus?
nikmatnya ibadah itu gimana? Karena zahir kita sudah beribadah. Tapi kira-kira kita sudah bisa mengajak batin kita untuk beribadah atau belum? Nah, wa thariqatul islahid dhamair, ilmu thariqah ya, bahasa kita. Waduh iki belajar apa maneh thariqah? Ya, bukan kita terus moro dadi pengikut jamaah thariqah, mungkin soal setuju tidak monggo lah ya. Tapi ini soal li islahid dhamair, untuk memperbagus rasa yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika kita melantunkan misalnya lah katakan jenengan baca apakah yang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, atau yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu dengan rasa. Saya lihat film ya, sarek-arek kemarin waktu pergantian tahun tuh tak kelumpukno dari rumah saya itu aja. Wes ayo kita istilahnya bahasa kerennya arek-arek iku renungan lah. Biar gak keleleran ya, biar gak gaya acara sing aneh-aneh, tak kelumpukno di rumah saya. Ya, yo Mas yo gak seombo ini paling gak arek-arek iso kumpul, arek 50 atau arek 70 kemarin tuh kumpul ayo. Nah, di antara apa yang saya coba lakukan bersama-sama mereka itu salah satunya nonton film. Lah nonton filmnya itu nonton film musik. Jenengan soal setuju nggak setuju terserah nih. Filmnya tentang judulnya Bohemian Rhapsody. Ono sing kenal. Sapa? Lagune Queen. Iya. Vokalisnya nah. Dia dari Pakistan aslinya. Ya. Jadi ceritanya oke lah, gak soal personalnya. Dia kan akhirnya meninggal karena AIDS. Karena dia penyuka sejenis dan pakai narkoba gitu. Nah, yang saya coba sodorkan tuh ya, ketika konser ya, lagu loh itu. Iku sok sampai histerianya Masya Allah, sampai nangis-nangis, sampai kurungu ini dan sebagainya. Anak-anak kita seperti itulah. Saya kadang-kadang menyelaminya itu sampai masuk memang. Suatu saat beberapa mahasiswa-mahasiswi saya ngajak, Pak Arif, ayo nonton jazz gunung. Ya. Jenengan ono sing tahu nyantol ndok jazz gunung, ndok Bromo sana. Waduh ya Allah, betapa mereka lungguh mulai sore ya, mulai acaranya jam 3-an, setengah 4-an. Sampai jam 11 malam, coba berarti asar, maghrib, isya hilang loh itu. Wah, gak ono sing beranjak itu dari tempat duduk. Ya, mbok karena karcis larang, mbok ya apa aku kalau kari teko tok dibayari. Sing penting saya sudah jam-jam sholat saya, ayo sholat sih, ngajak rare. Sing liyane gurung karuan, nah gitu. Masya Allah menikmati, wah isok nyanyi bareng, wah sampai ono sing nangis-nangis, wah nek kena moro-moro penyanyi ning nguncalno apa jenenge lumayan nek topi, wis kaos sambu keringet, waduh, wah isok kayak ngono loh coba. Itu karena apa itu? Karena rasa. Kan ada rasa di situ. Sehingga mereka begitu bahagia, begitu histeria. Tapi lapo one ibadah kok gak. Lapo one dijak ngaji kok gak. Kok beda dengan generasi-generasi dulu. Betapa mereka mencintai ibadah, mencintai ilmu, mencintai zikir, mencintai tilawatil Quran. Ayo. Ya apa yo? Gak PR lagi. PR ya. Nah, pokoknya Selasa mulai tak kayak IPR ya. Sadurunge takon tak takoni sithik. Giyane gitu ya. Wal haqiqatu li islahis sarair. Dan ilmu hakikat nih itu untuk memperbagus sarair. Sarair itu istilah kalau terjemah umumnya itu rahasia-rahasia yang dalam hati kita.
Kita akhirnya bisa bersikap lembut. Kita akhirnya bisa gampang untuk memaafkan. Ya, kita ngomong Allahu Akbar, getar udah. Nikmatnya luar biasa. Kita mau tasbih. Apakah tasbihnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, itu nikmat. Nah, kayak ini gak kepingin jenengan. Masa yo cuman ngapunten ting dung ini tok, kita mulai cilik sampai yamene terus gak ada rasa apa-apa dan kita gak merasa apa-apa. Harusnya kan merasa apa-apa. Nih, kemarin saya analogikan kan gitu. Moro-moro, Ustaz, tak sodori. Iki soto paling enak. Ya. Pahit ya, Ustaz. Mosok pahit. Tak tuhi maneh. Rawon paling enak. Ya, pecel paling enak. Kok pahit kabeh? Kok gak ono rasane? Salah panganannya apa salah wonge? Salah wonge. Hidangan di hadapan kita ini hidangan terlezat, satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Wa raditu lakumul islama dina. Paling nikmat. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah, oleh generasi-generasi awal terdahulu. Menikmati Islam itu dengan betul-betul nikmatnya luar biasa. Makanya siksaan fisik bagi seorang Bilal gak ngaruh, Pak. Ahad gak kroso, Pak. Disiksa, dicambuk, dipukul, dipanggang dok. Napa padang pasir dimpleki ya Mbak. Watu gede ditarik kuda dengan tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Kira-kira dia gak pecah ya Gusan, terbelah lah. Tapi Ahad. Ya. Seorang Zaid bin Harithah panah tumbak didang be awake coba. Ya apa coba? Jadi fisik sudah nggak jadi kayak nggak ngaruh bagi mereka. Karena nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Nah, awak dhewe wis gak ngalami soro-soro sing model kayak gitu. Kita sholat sudah ber-AC, Masya Allah. Aku memang budal rodok-rodok meriang-meriang ya. Tapi kondisi saya insya Allah sehat kok. Cuman karena AC kendaraan saya agak kedinginan. Tadi pas atus kok adem oleh jaketan. Wis ono AC nih, tempatnya yo resik, padang. Gue semua orang ini saliyane ngombe ono mana ya Ustaz? Ono jajane iki. Gak sarapan bisa nah. Panitia aja tambah semangat kok. Nek perlu ya. Engko ngajine iku mari mulai iku disangoni sing abang-abang situ-situ. Wah tambah wakil sing ngaji kok. Misalnya gitu ya. Saya pernah ngaji gak lama sih, 6 bulan aja. Di Habib Umar Al-Attos di daerah Condet, Jakarta. Masya Allah ngaji ini. Subuh kayak gini nih. Subuh tapi ahad pagi gitu. Wah itu sampai halaman penuh. Ya. Bukan karena ngaji mungkin katanya. Gara-gara ben mari ngaji didumi nasi uduk. Waktu itu sampai 2.000-3.000-an jamaah tuh ngaji tuh. Masya Allah. Itu ya Allah alam lah. Kadang-kadang mereka gini. Ya, kadang saya pernah ada di dalam gitu ya. Pernah ada di halaman gitu. Bahkan pernah ada di tepi jalan ngrungokno ngaji. Enggak krungu kan. Tapi mereka tuh khusyuk. Enggak tahu. Jarine pengen itu. Awak dewi iki gak potongan alim cak gitu ya. Kasarannya gitulah. Ya, ketemu podo Surabayane gitu ya pas waktu di sana. Saya kan kebetulan diperbantukan ngajar di Mahat Ali. Punyanya dulu Habib Syekh Al-Jufri. Bukan Syekh As-Segaf yang ini yang apa sholawat itu enggak. Habib Syekh Al-Jufri itu Masya Allah dulu alim-alimnya dari kalangan habaib, alim sekali beliau. Awal-awal punya ada Ma'had Ali, itu istilahnya universitas lah bahasanya. Universitas di kalangan pesantren itu namanya Ma'had Ali. Ma'had itu pondok, Ali itu tinggi misalnya. Pondok tinggi begitu ya. Waktu itu
Ya cuman kebetulan main-main aja sih. Karena mau cari beasiswa ke Kuwait waktu itu. Mau kok nang Kuwait? Ya karena beasiswanya Kuwait waktu itu paling tinggi nilainya daripada Mesir. Kalau Mesir itu aduh kadang-kadang disambi dodol tempe, dodol apa dan sebagainya. Kalau Mesir itu minim sekali. Kalau aku pengen soge, beasiswa soge itu ke Kuwait atau ke Iran. Tapi muli-muli tadi Syiah. Ada guru saya yang lulusan Kuwait, guru bahasa Arab saya. Jadi saya difasilitasi untuk dapat beasiswa ke sana. Itu Kuwait. Nah, malah cerita Nglambiar. Jadi nikmat, mereka tuh nikmat. Masih gak oleh ilmu. Gak apa-apa, Cak. Sing penting lak melok ngaji ya. BEB nanti oleh istilahnya bahasa mereka oleh syafaate para kiai. Ya gitu Bu, setengah-setengah ngantuk-ngantuk titik sing penting kok. Sing luwih penting mana bagi mereka? Sing penting mulane nggawa nasi uduk. Oke. Nah, wa islahul jawarih untuk memperbagus fisik itu ya Pak, memperbagus raga kita dengan cara apa? Ada dengan bitsalasati umurin, dengan 3 cara. Di sini dikatakan bittaubah wat taqwa wal istiqamah. Ini cara memperbagus zahir kita. Bittaubati wat taqwa wal istiqamah, dengan taubat. Loh, fisik kayak dengan taubat. Iya, Wari. Karena fisik ini punya kecenderungan. Nek misalnya diisi dengan BBM yang kurang bagus, dia itu kecenderungannya dijak nang tempat baik itu berat, dijak nang tempat yang tidak baik itu enteng. Nah iki jenenge dijak nang ngaji ini ya, misalnya saya kayak itu. Wis nggone gelap ya, mungkin barangkali nduk kuno kelakuannya gak karu-karuan, tapi lapo nek lungguh nduk biskop iku 2 jam tahan awak dhewe. Nek contohnya kok warung kopi terus sawangane rek, wah iki sentimen mbek warung kopi enggak. Saya tak tutuno yo. Nah, tulisannya jangop, jamaah ngopi. Iki majelis saya ini, jamaah pengajian saya. Jadi jangop itu jamaah pengajian. Ya, jari arek jamaah ngopi yo, jamaah ngobos yo, sembarang wis ya. Tapi yang jelas mereka di warung kopi itu mereka ngaji sama saya. Dipindah-pindah dari warung kopi ke warung kopi yang lain. Ya itu asik. Ya. Nah, fisik ini perlu ditaubati. Kenapa? Kadang-kadang fisik ini terlalu nyaman dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Ya kayak tadi itu, ngrungokno musik nyaman mereka. Bukan cuma nyaman, seneng mereka. Bukan cuma seneng, sampai histeria. Sampai nangis-nangis, kayak gitu. Coba terus moro ibuke sing menyanyi, gak nangis-nangis ya. Isu-isu muring-muring menyanyi ngono, waduh tambah. Arek-arek berangkat sekolah mbek ngedumel ini, dongkol ya hatinya. Nah itu taubat, kita perlu taubat. Taubat ya apa carane tadi? Mungkin kan nggak ngerti ya. Mbok tangan iki sing salah, meripat iki sing salah, kuping iki sing salah. Mungkin lisan ini yang salah, kan kita nggak tahu. Ya. Makanya kan sebenarnya Allah sudah antisipasi dengan cara apa? Cara syariat lagi. Dengan apa itu? Wudu. Wudu itu bisa betul-betul ngelontor, kafaroh dia. Tapi wudu'e sing bener. Duduk raup, duduk weso. Iki ana sing ngerti apa gak ngerti bahasa Jawa lagi. Bukan cuci muka, bukan cuci tangan, bukan cuci kaki, wudu itu. Makanya dia harus dengan niatin maksusoh. Dengan niat yang khusus. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu baru namanya ibadah. Bukan lagi cuci muka, cuci tangan, mengusap kepala atau cuci telinga atau cuci kaki. Enggak, tapi betul-betul kita membersihkan bukan zahirnya. Tapi apa yang dilakukan oleh apa-apa yang ada di wajah ini. Apa yang dilakukan oleh tangan kita. Apa yang mungkin dilakukan oleh kepala kita dan kaki kita gitu. Taubah, dengan taubat dulu. Terus dengan takwa, ya apapun yang kita lakukan ini misalnya delok, takwa itu kan
perasaan, istilah bahasa ihsannya anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, bahwa kita ini selalu diperhatikan oleh Allah. Nggih. Ono sing sesuatu yang enggak boleh dipandang, ya kita takwa kepada Allah. Ada sesuatu yang enggak pantas didengarkan, kita takwa kepada Allah. Ada yang enggak pantas kita mungkin lakukan dengan tangan atau kaki kita tunduk, kita menahan diri daripada nanti tangan dan kaki ini bersaksi, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Daripada mereka nanti bersaksi di hadapan Allah atas semua perilaku kita, kita takwa kepada Allah, tahan diri kita. Terus istiqomah. Nah, istiqomah ini alhamdulillah makai sing teko ya. Ya, muga-muga selasa ngarep wae pisan ini ya. Ya, itu seperti itu istiqomah. Itu amal zahir loh. Amal zahir aja punya 3 parameter, 3 ukuran. Taubat, ya, takwa, istiqomah. Nah, menuju ke islahul qulub, bahasanya begitu. Islahul qulub itu berarti soal thariqah tadi itu. Jadi thariqah di sini bukan thariqah wiritan, enggak. Jalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wa islahil qulub bi thalathati umurin, untuk memperbagus hati ini kita disarankan untuk melakukan 3 hal juga. Bil ikhlas wassidqi wattuma'ninati. Belajar ikhlas, belajar sidik. Sidik itu teman. Ya, istilahnya bukan dalam konteks ini bukan diartikan jujur, enggak. Kayak gelar as-siddiq. Kalau bahasa biasa as-sidqu. Tapi kalau nemen itu as-siddiq, kayak gelare Abu Bakar. Ya. Benar-benar membenarkan Rasulullah. Kalimatnya kan gitu. Nek sing ngomong Muhammad apapun yang disampaikan maka saya percaya. Benar-benar membenarkan. Sejak saat itulah Sayyidina Abu Bakar diberi gelar as-siddiq. Lah, apa kita juga seperti itu? As-siddiqu di sini kita yakin bahwa lewat sholat ini kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Lewat beribadah ini kita akan mendapatkan itu. Lewat berzikir, lewat bertasbih, tahmid, takbir, itu kita mendapatkan seperti itu. Itu sidqu. Terus tumakninah. Tumakninah itu bahasanya tenang. Apakah kita sudah merasakan, apakah ketenangan kita, ini nek bahasa guyon saya, apakah ketenangan kita ini diukur dengan keadaan dompet kita? Nek pas mungkin barangkali dompet kita aman, kita tenang. Kalau misalnya apakah saat anak-anak kita atau orang-orang yang kita cintai ada di sisi kita, kita tenang. Atau kita tenangnya memang betul-betul karena kita merasa diawasi, dilindungi oleh Allah. Makanya kadang-kadang jangop ya, yang ini saya cerita jangop. Jangop itu untuk salah satu cara latih saya untuk merasa betul-betul tenang gitu ya. Wis teman-teman ngerasa tenang ta, dengan keyakinan keimanan kamu kepada Allah itu saya uji nyali, sengaja memang. Ya, sengaja saya uji nyali. Konsek wedi pocongan ta. Konsek wedi kuntilanak ta. Iku lho cuman tasyakulnya bangsa jin. Apa tasyakul itu? Perubahan-perubahan bentuk. Nek bahasa kita mungkin halusinasi. Kira-kira kok kerenyeng-kerenyeng ya ndok cithokku ya. Kok koyok-koyok ana bayangan gowedhe ireng ndok mburi ya. Ngono ku lha apa wedi sampean? Wis tolen lak mari ya. Dene kok moro-moro jam leger ana temenan moro-moro ireng gowedhe mripate wabang ya rezeki sampean ngono nek mari ya. Kayak gitu-gitu. Nah, kadang-kadang kan kita ditakut-takuti hal-hal yang enggak pasti, enggak jelas gitu. Sedangkan yang pasti dan jelas yaitu Allah, kasih sayangnya, ridhonya, kemahadilannya itu kan jelas. Apa kok awak dhewe gak yakin? Yaitu wong tumaknina itu begitu. Makanya kenapa sih kita kok misalnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub gitu. Nah, kalau ibadah kita, zikir kita, yang lain-lain yang kita lakukan yang baik-baik ini termasuk kita berada di sini di masjid ini gak memberikan ketenangan, ada masalah ini. Ono opo awak dhewe iki kan gitu ya.
Itu untuk memperbagus hati, itu kita ikhlas. Ya. Kok koyo angel yo tat yo ikhlas. Dulu kan pernah saya analogikan ya. Misalnya nih, ini contoh aja. Oh, dulu saya pernah ya. Jadi seandainya kita merasa bahwa kita bukan pemilik, seandainya kita merasa kita itu bukan pemegang hak, kita ini cuma dititipi, yang suatu saat titipan itu memang harus diberikan kepada sang pemilik sebenarnya, maka nggak akan ada berat. Ya, seharusnya begitu. Utsman ibnu Affan berdagang ke Syam. Dia membawa, ada riwayat yang menyebutkan 70, ada yang riwayat saya lebih yakin dengan riwayat yang 700. Ya, karena sakhoknya Utsman itu sampai memang betul-betul membuat beliau dicintai Rasulullah, ya, lebih dari yang lain-lainnya, bukan berarti membandingkan, mereka punya keistimewaan masing-masing. Nah, Utsman keistimewaannya adalah sakhok. Dermawannya luar biasa, sulit cari bandingannya. Dermawannya Utsman itu 700 onta full dagangan, full muatan. Model dulu kan barteran ya. Jadi kalau dari Madinah bawa apa, nanti dari Syam bawa apa, kan begitu, untuk diperjualbelikan lagi di Madinah kan gitu. Saat itu Rasulullah ya menjelang apa istilahnya perbatasan Madinah, Utsman dengar woro-woro pengumuman Rasulullah membutuhkan logistik untuk peperangan. Kalau enggak Hunain atau apa, pokoknya perang dalam kondisi memang waktu itu paceklik. Insya Allah sudah pernah diceritakan dan sering diceritakan, ini tak ulang. Bagaimana ikhlas itu sebenarnya ringan dan mudah gitu. Biasanya kalau ada rombongan kafilah gitu itu para tengkulak-tengkulak, pengepul-pengepul udah nyanggong dok perbatasan. Nanti biasanya transaksinya di situ. Kalau dulu Ukat, nah Mekah itu di Ukat ya, pasar Ukat. Kalau di Madinah saya enggak, belum nanti tak coba cari keterangan nek wis umroh buka, katanya udah mulai buka ini. Ya saya nanti kan tanya teman-teman pasarin untuk Madinah biyen ndok ndi gitu. Saya senengane nek kalau di Mekah di Madinah keluyuran saya. Jadi supaya tahu tempat-tempat bersejarah gitu. Gak cuma sholat di Masjid Nabawi dok. Nah, jam 5 ditingkas. Itu begitu. Nah, Utsman singkat cerita, ayo tak tuku 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Waktu itu tawaran tertingginya 10 kali lipat. Ya. Dari harga yang wajar lah, kasarannya begitu. Katanya Utsman enteng, sold out. Wis payu kabeh. Jarene sing nawar 10 kali lipat iki. Weh, bro, gak ono ndok Madinah iki sing luweh mampu membeli daganganmu kecuali saya. Katanya si orang ini begitu. Jawabannya Utsman enteng. Wis ono sing nuku 700 kali lipat. Ini nggak paham teman konsep apa kepemilikan kan nggak mungkin gitu. Ya. Jarine Utsman yang terlintas dalam benak beliau bahwa kebaikan di sisi Allah itu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa satu kebaikan yang dinafkahkan di jalan Allah itu nilainya 700 kali lipat di hadapan Allah. Dan itulah yang diperdagangkan oleh Utsman untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Gak berat dia memberikan 700 onta tersebut kepada Rasulullah dan seluruh apa yang ada di dalamnya untuk dibuat logistik. Makanya sampai Utsman ibnu Affan kan dinikahkan 2 kali dengan putri Rasulullah, Ummi Kulthum dan Ruqayyah. Saat beliau berdua putri Rasulullah ini wafat, kan ada gosip di Madinah. Gara-gara Utsman ini membawa sial nang Rasulullah. Kata Rasulullah jawabannya apa? Nek aku duwe anak wedok maneh sing tak pek mantu itu Utsman. Sampai begitu. Karena sifat sakhoknya yang luar biasa. Nah, awak dhewe kenapa kok? Ya, nanti tes-tesane tetesane ya. Kotake masjid itu kok kira-kira isine apa ngono ya. Iku belajar ikhlas iku. Kira-kira abu-abu, oranye, ungu, ya, ijo, biru, apa abang? Ya, coba. Nek sing bagian itu ngitung, sing rata-rata akeh wernane apa? Amin. Muga-muga ya. Saya kadang-kadang tuh nyun sewu, ngerasa malu ya.
Kalau terus moro di dompet itu ada beberapa warna tadi itu. Terus sing tak lebokno kotak itu sing cilik, Masya Allah. Isin aku. Gusti Allah sudah melimpahi kita begitu banyak rahmat dan pertolongan lah. Mosok ya Gusti Allah gak butuh lah duit awak dhewe. Untuk diri kita sendiri. Balik amal itu kan ke kita sendiri. Tapi mosok ke masjid nang sampean jangan nang Grace Mall atau nang Icon Mall. Ya. Dompet sampean isi sing abu-abu. Wani kira-kira ibu-ibu berani mau masuk pasar Gresik atau apa nek pasar sih mungkin lah. Mall moro-moro isine 2000-an. Abu-abu kan 2000. Wani ya kira-kira. Baru nek berjajar abang-abang ndok kono pede awake dhewe mlebu pasar. Lah apa mlebu masjid kok puwede ngono. Nglebokno nang kotake sing abu-abu iku puwede gak sungkan plus ya. Aku tadi malaikatnya tak jondo sampean. Iku nang masjid to. Ya kayak gitulah. Itu latihan ikhlas kita. Memperbagus hati dengan ikhlas, sidq dan tumaknina. Wa islahus sarair. Akhir, sebelum tanya jawab. Ya. Memperbagus sarair. Sarair itu lebih dalam lagi nih. Ya. Ruhaniyah lah, ruh kita. Dengan apa? Bitsalatati umurin juga. Bil muraqabah wal musyahadah wal ma'rifah. Itu. Musyahadah. Apa musyahadah itu? Arti letterleknya menyaksikan. Ketika setiap pandangan, pendengaran, ucapan, apapun yang kita lakukan itu menemukan tauhid di situ. Makanya saya termasuk senang mengeksplorasi. Ya. Mungkin barangkali ini stikernya kayak di sini, mungkin di kendaraan. Jadi saya senang ngetrail misalnya. Kadang-kadang off-road sama anak-anak, sama ya murid-murid. Kadang-kadang camping. Kayak kemarin itu kita mencoba untuk ngeksplor daerah. Ya akhirnya kayak teman-teman relawan-relawan yang ke Semeru dan sebagainya itu sebagian anak-anak binaan saya. Karena mereka suka mengeksplorasi alam ya, yang mungkin barangkali ke laut, ke pantai dan sebagainya. Itu supaya apa? Tauhid itu ada di mana-mana. Tauhid nggak ada di masjid tok. Ngasah itu supaya nanti apa? Muraqabah. Cara mendekatkan di sini bil muraqabah ya, muraqabah dulu. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya silo di masjid, enggak. Kalau kita bisa betul-betul nanti, kalau misalnya dulu yang pernah coba saya buat tantangan ketika malam 27 Ramadan jamaah-jamaah umroh itu berburu di Masjidil Haram, saya malah enggak. Waktu itu saya ajak beberapa jamaah yang mau untuk muraqabahnya di Jabal Nur di Gua Hira. Ya. Karena saya meyakini ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. 27 Ramadan itu kan mayoritas ahli hadis meyakini waktu turunnya Al-Qadr atau Lailatul Qadar kan gitu. Nek waktu turunnya malam Lailatul Qadar itu malam-malam ngono. Lailah itu kan malam ya. Gitu. Nah, 27 Ramadan itu waktu itu Rasulullah di mana? Di Gua Hira. Jadi waktu turunnya Al-Qur'an itu Rasulullah bukan di Masjidil Haram, tapi di Gua Hira. Nah di situ Pak, kita coba muraqabah di situ, mendekatkan diri kepada Allah, kita qiyamul lail di situ, Masya Allah rasanya Pak. Salah satu yang ikut waktu itu senior manager, saya sebut nggak apa-apa ya, Gudang Garam. Dia ikut umroh saya, masih muda anaknya, kuat didukur ganteng gitu. Tak coba gitu, kita coba waktu itu setelah sholat kita sedikit renungan dan sebagainya. Wah nangis Pak. Gak gelem mudun. Jamaah-jamaah yang lainnya waktu itu sudah kembali ke hotel. Ini gak gelem mudun, cek nangis ya. Karena gak tahu ini mendiskreditkan merek atau apa enggak. Dengan posisi dia, penghasilan dia paling tidak 70-an juta per bulan. Ya, dia bilang gini, Ustadz, saya benar-benar nangis ini kenapa? Saya merasa selevel dengan panjenengan.
tapi jenengan nganan aku ngiri. Dia bilang gitu. Jadi saya sudah nggak terukur dosa saya. Kalau orang minum, mungkin barangkali minum biasa-biasa, dengan uang yang saya pegang tiap bulan segitu itu, minum saya udah level, sak botolnya udah mungkin di atas 5 juta atau berapa, wallahu alam, saya nggak tahu, nggak pernah tahu harganya minuman begitu ya. Sampai ada istilah 5 dimensi, ngerti 5 dimensi. Jadi dalam satu malam itu dia konsumsi heroin, kokain, apapun itu jenis narkoba dalam satu saat. Nek urusan wedok, karena dia manajer rokok ya. Wah, kayak kari mele ya, SPG itu. Sampai kayak gitu. Nah, dia ngerasa betul-betul itu titik balik di sana. Jadi kena sentuh betul. Pulang, saya berangkat sama dia itu sekitar bulan Desember, bulan di Januari, Agustus tahun berikutnya dia resign. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ikut saya jadikan direktur umroh saya. Tadi ono gini ae, sekalian kamu berjuang. Jadi seperti itu. Itu muraqabah ya. Ya. Musyahadah tadi itu saya katakan menyaksikan, terus morongono di sini ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal. Ya. Pada akhirnya nanti ini insya Allah kepingin saya agak dapat banyak ya, tapi ternyata satu paragraf kok udah jamnya udah mepet ini. Jadi itu yang kepingin kita coba pelajari di setiap Senin ini, kita belajar ngolah rasa ya. Intinya begitulah. Supaya nanti kita bisa menikmati ibadah kita, menikmati tilawah Quran kita, menikmati zikir-zikir kita. Nanti mungkin barangkali tidak sekedar lantunan-lantunan ayat yang muncul dari lisan kita, tapi perilaku kita adalah Qurani. Katanya ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, jawabannya gimana? Karena khuluquhul Quran. Ucapan beliau Quran, perbuatan beliau Quran, bukan bacaan Quran itu. Bacaan ya, ibadah memang. Dan kita ketika belajar sifat-sifat Allah bukan cuma ngapalno Asmaul Husna, enggak, perilakunya. Nah, itu yang kita harapkan. Insya Allah begitu, mungkin pagi ini materinya begitu. Tadi saya review lagi, memperbagus fisik atau zahir kita dengan taubat, takwa dan istiqomah. Memperbagus hati kita dengan ikhlas, sidik dan tumak ninah. Memperbagus ruhani kita dengan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, musyahadah, ya, menyaksikan dalam arti batin, terus ma'rifah, mengenal betul-betul dengan arti batin juga gitu ya. Itu mungkin besok insya Allah kita akan islahul dzawahir bijtinina bin nawahi. Gimana praktek implementasi dari memperbagus fisik, taubat sing bener ya apa, takwa sing bener ya apa, istiqomah sing bener ya apa, seperti itu. Itu mungkin sekedar pemaparan, mungkin ada 1-2 menit untuk sekedar tanya jawab mungkin kalau ada. Monggo. Monggo. Siap. Jadi gini, kalau jenengan sudah janjian sama orang yang begitu jenengan sayangi, perjalanan hari demi hari menuju hari H pertemuan itu kan semakin menambah rasa ya. Kan gitu ya. Wah, kurang seminggu rek. Kayak misalnya nanti ini ya tanggal 23 Maret anak-anak saya yang di pondok pulang. Itu sudah saya nantikan.
Menghitung hari sudah. Ya kayak kita mencintai Ramadan, kita sudah menghitung hari, gitu ya. Nah, harusnya orang yang beribadah itu menantikan hari pertemuan dengan zat yang dia sembah. Dan itu akan menjaga keistiqomahan rasa. Sehingga katanya Umar bin Khattab, enggak penting lagi saya mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Karena yang terpenting bagi saya mana di antara dua hal itu yang bisa membuat saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apa ya, kondisi rasa kita itu enggak dipengaruhi oleh apakah kita sedang mendapatkan bonus atau kita mendapatkan musibah. Enggak ngaruh malahan. Setiap saat karena kita tujuannya memang ke sana. Ya, bukan tujuan untuk mendapatkan kemudahan hidup atau terhindar dari kesulitan hidup, enggak. Maka kita akan merasakan itu. Nah, mungkin nek koyok ngono berarti orientasinya yang salah. Tujuan ibadahnya yang harus diluruskan. Kayaknya begitu. Karena ketika tujuan kita memang, misalnya dulu kan pernah saya analogkan, nanti Pak jenengan ke Malang. Ketika jenengan melihat Taman Dayu itu bagus, jenengan enggak mampir ke sana. Ketika jenengan moro-moro noleh ke kanan lagi ada Taman Safari, jenengan enggak mampir ke sana. Karena tujuan jenengan Malang, Batu misalnya begitu. Nah seperti itu, kalau tujuan kita Allah, maka nikmat atau musibah atau apapun yang kita alami enggak berpengaruh terhadap diri kita dan kita akhirnya terjaga keistiqomahan rasa kita. Ngapunten, singkat aja begitu. Cukup nggih? Cukup? Cukup nggih. Kita tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan sedikit waktu yang kita berikan ini, ya walaupun mungkin nggak tahu apakah jenengan bisa memahami penyampaian saya atau mungkin terasa bulat, Allah yang meletakkan pemahaman dalam hati kita, bukan kalimat-kalimat saya yang membuat jenengan paham. Semoga lewat itu Allah memberikan keberkahan dalam usia kita, dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, diberikan kita kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan dalam taat dan takwa. Mudah-mudahan kebahagiaan yang sesungguhnya nanti dihadiahkan Allah dalam bentuk ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita, diterimanya taubat kita, ditenang bahagia tentramkan rumah tangga kita, disolihahkan putra-putri kita, dibarokahkan rizki kita, sampai kita nanti betul-betul bersanding di sisi Allah, di surganya bersama orang yang kita cintai, dalam keadaan betul-betul dimuliakan dan diampuni. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Allah, kami benar-benar memohon rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Kami benar-benar bersimpuh untuk mengharap rahmat-Mu ya Allah. Jika diri kami Engkau lihat jauh, dekatkan kami ya Allah. Jika Engkau lihat diri kami sering khilaf, tegur dan ingatkan kami ya Allah. Jika sering kami melakukan kesalahan bahkan kedurhakaan kepadamu ya Allah, beri kesempatan kami untuk memohon ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Berkahi diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, putra putri kami, semua yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Kami hanya berharap berikan kemuliaan, kebaikan sebagaimana Engkau hadiahkan pada baginda Rasulullah SAW. Jauhkan, selamatkan diri kami dari segala ketidakbaikan, baik ucapan, perbuatan dan sikap ya Allah. Sebagaimana Engkau lindungi baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, inilah yang bisa kami lakukan ya Allah. Amal yang begitu tidak pantas ini semoga Engkau terima ya Allah. Kesalahan-kesalahan kami semoga Engkau ampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabulil Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam.